Yo guys, balik lagi. Kali ini gue mau bahas tentang hal menarik dari Blazar yang keluar saat-saat ini ya. Ada behind the scene-nya, ada DX baru, dan lain-lain. Gue upload video ini juga ya buat ngisi kekosongan. Karena ya minggu ini kan ya Blazar libur. Dan juga gue gabut weh. Pas ada yang keluar ini ya bahas aja gitu. Jadi pertama mungkin gue bakal bahas behind the scene-nya dulu ya. Ya, di sini ada behind the scene Blazar yang menggunakan spiral barret. Oh, ini ternyata pakai pedang cahaya gitu loh ya, kayak pedang Star Wars. Makanya ya wajar aja, kok spiral barret nggak ada bayangannya. Ternyata di behind the scene-nya ya udah cahaya duluan, udah dari sononya cahaya, makanya ya nggak ada bayangannya. Di sini behind the scene-nya ada yang pas di opening, yang di akhir-akhir opening itu ya, sama pas di episode 1 waktu Blazar yang lagi ancang-ancang lagi mau lempar spiral barretnya. Yang gue lihat properti yang dipakai ini kalau dibandingin sama spiral barret yang di series, menurut gue ini agak lebih kecil loh ya. Yang gue lihat, mungkin di seriesnya itu kan pastinya ya diedit ya kan. Mungkin tim produksinya dibikin kayak dipanjangin gitu dikit, terus bagian ujungnya diruncingin, barulah diberi special effect merah biru. Cukup menarik ya. Dan gue juga nanya, pas di episode 5 kan Blazar matain spiral barretnya tuh. Nah itu di behind the scene-nya gimana? Gak mungkin lah ya mata beneran. Atau mungkin pakai properti yang berbeda yang bisa mudah dipatah, mungkin ya. Ada juga behind the scene saat Blazar manjat gedung di episode 1. Dan ternyata aslinya Blazar itu manjat tangga, bukan manjat gedung beneran. Ya iyalah, kalau manjat gedung beneran gila aja gitu. Masa Sugura bikin properti gedung segede gaban gitu ya. Ini pun pakai green screen, udah terasa mulus loh ya dari CGI dan lain-lain. Nah, di sini ada juga behind the scene dari Ergaron yang akan melakukan penerbangannya. Jelas di sini pakai green screen ya. Terlihat di sini benar-benar diperhatikan. Apa itu sih namanya? Ya hangarnya lah ya. Diperhatikan banget supaya terlihat realistis. Dan scene awal di episode 1 di saat Gento bersemarakan GGF-nya dalam pesawat, aslinya itu ternyata dalam angkutan truk, yang dimana angkutan truknya didesain kayak di dalam pesawat gitu, gak di pesawat beneran ya. Kalau pesawat beneran ya subur aja nyewa pesawat pula, duit lagi yang keluar ya kan. Pas mau terjunnya jelas ya pakai green screen lah ya. Ada juga tag syuting pertama Blazar, yang ternyata syuting pertamanya itu bukan di episode 1 langsung. Syuting pertamanya Blazar itu ternyata di episode 3-nya, yang saat itu terjadi pada tahun 2022 pada tanggal 2 Oktober. Sedangkan syuting episode 1 tanggal 29 Oktober. Itu udah hampir beda 1 bulan loh ya. Gak tahu juga kenapa jadi episode 3 duluan. Mungkin tepatnya keburu mau dipakai kali ya. Jadi ya langsung digasin aja. Nah, karena Blazar ini bisa dibilang syutingnya lebih awal daripada series sebelumnya, jadinya di sini set lokasi syutingnya lebih banyak dibanding seri-seri Neogen sebelumnya ya. Karena ini juga menjadikan Blazar berlatar di kota yang ada di dunia nyata. Beda kayak Trigger yang ada di kota terkesan fiksi ya, yaitu Sora Funny City. Lanjut, di sini ada DX baru, cukup membagongkan ya. Yaitu Bandai siap merilis DX Spiral Barret. Waduh, ini Suburaya sama Bandai apa udah kehabisan ide kah buat merchandise series Blazar sampai bikin DX Spiral Barret. Cukup menarik ya. Terlihat boxnya cukup panjang, ya kayak box DX pedang pada umumnya lah ya kurang lebih. Di box ini tertulis 60 cm, hampir kayak Tilson Sword ya. Ya di sini terlihat memang kayak spiral barret ya, dengan ada warna kayak clear putih gitu, dan di samping-sampingnya ada corak biru merahnya yang menggambarkan spiral barret. Dan di clear putih itu nanti bakal ada kayak LED-nya gitu. Dan bagian kawat putih atau tali di bagian tengah itu buat apa ya? Buat mata jadi dua kayak di episode 5 kah? Ngelihat dari belakang boxnya sih bagian tengah itu kayaknya buat maininnya ya. Untuk harganya di sini gue kurang tahu karena ya nggak ada dikasih tahu. Katanya sih ya harganya lebih murah dari Tilson Sword katanya ya. Dan yang jadi pertanyaan, bisa nggak dia jadi pancingan? Dari yang gue lihat sih di sini kayaknya enggak ya. Karena yang gue lihat di sini mungkin kokoh panjang gitu aja, kayak tombak gitu aja. Tapi tunggu aja lah guys, orang Jepang nge-reviewnya. DX Spiral Barret ini akan rilis pada bulan Januari 2024. Bulan ini guys. Oke, di sini gue mau bahas tentang Emi Aobe alias Himena Sukiyama, dimana aktrisnya pernah bilang kalau Bapak Koichi Sakamoto adalah orang yang memperkenalkannya pada director Kiyotaka Taguchi. Himena Sukiyama katanya memang berniat untuk mengikuti audisi sejak awal, dan dengan bantuan Koichi Sakamoto, Himena Sukiyama bisa dipilih sama Kiyotaka Taguchi. Ini ordel namanya weh.
Jadi meski Bapak Koji Sakamoto nggak terlibat di produksi series Blazar, tapi di sini juga beliau ada andil ya, yaitu memperkenalkan aktris buat jadi heroin utama. Mana gelis lagi, mantap Pak. Koji Sakamoto nggak ikut di Blazar, mungkin beliau agak sibuk yang ngurus project lain, mungkin. Dan ternyata awalnya Himena Sukiyama itu memilih perannya Anri, bukan Emi seperti yang sekarang. Dia katanya awalnya mau jadi Anri, tapi pada akhirnya Taguchi memberinya Emi. Sebenarnya ya emang udah bagus Emi sih ya si Himena-chan ini, karena ya udah gelis dan pas jadi heroin utama. Gak kebayang aja gitu ya kalau Himena-chan jadi Anri. Emang udah bagus kayak sekarang loh ya. Oke, terakhir. Di sini ada gambar kayak Seijin atau alien gitu. Ya muncul di Ultra Heroes Expo 2024 New Year Festival ya. Jadi sempat disinggung oleh para fans. Apa mungkin ini alien V99? Ternyata bukan. Dimana aslinya ini adalah android yang dikembangkan oleh kekuatan pertahanan alam semesta dalam series Ultraman Blazar. Katanya sih gitu ya. Yang kembangin ini Scarlet atau GGF ya. Tapi ya android satu ini kayaknya nggak bakal muncul di live action. Mau dimunculin kapan lagi weh? Udah mau tamat kok. Nah, android ini kemampuannya dapat menyalin kemampuan orang lain dan kemudian dicuri oleh Barossa Seijin untuk digunakannya agar dapat menyerang bumi. Dan Scarlet telah ditugaskan untuk mengambil ini dari Barossa Seijin. Jadi ya karena ini dari Stack Show, mungkin ya nggak ada sangkut pautnya sama series. Atau ya nggak canon lah ya mungkin. Jarang aja gitu ya Stack Show ada yang canon. Oke, ya itu aja ya untuk hal menarik Blazar yang bisa gue bahas kali ini. Cukup menarik ya, dari behind the scene lah, terus di Expira Barret lah, memegangkan. Ada juga tentang heroin kita semua, Emi Aobe. Dan ada tentang karakter baru yang muncul di Stack Show. Cukup banyak juga ya ternyata yang kita bahas. Blazar udah mau tamat dan habis itu kita kembali ke era recap. Sangat merosakkan. Oke, subscribe, bye bye guys.